Isaiah chapter 1 verse 19. Yesaya 1 ayat 19. Okay. If you willingly obey, Jika engkau rela mentaati, you will feast like kings. saudara akan makan seperti raja. But if you willfully and stubbornly, you shall die like dogs. That's right, God says so. Yaitu jika kamu melawan dan memberontak atau stubborn itu mengeraskan hatimu. Ya. Terus maka kamu akan mati seperti anjing. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Wow, that's the Message Bible. Itu adalah terjemahan Alkitabnya Message. And it says so clearly, if you willingly obey, you will feast like kings. Sekali lagi jika kamu menurut dan mau mendengar, yaitu engkau akan makan seperti raja-raja. And that's why in the Revelation chapter 1 verse 6 say, you are kings and priests. Dari sebab itu Wahyu 1 ayat 6 katakan saudara adalah raja-raja dan imam-imam. You follow what I'm saying? That is why here he says in the Old Testament, in the Message Bible, he tells you, if you willingly obey God, you will feast like king. You can speak to that situation, change. It will change. Yaitu di dalam Yesaya 1 dengan jelas, yaitu jika saudara mau dan mentaati, saudara akan makan seperti raja-raja. Kalau saudara mengatakan itu berubah, maka berubahlah situasi yang saudara hadapi. You see, simple here. Sederhana. Now, why does he say like that? Kenapa dikatakan seperti itu? Because God say, you are kings and priests now. Karena yaitu dalam Wahyu dikatakan bahwa engkau adalah raja-raja dan imam-imam. Why? Because Kenapa? any child, now ask yourself. Tanya pertanyaan ini kepada dirimu sendiri. If you are the king, your sons got right or not? Kalau saudara sebagai seorang raja, tidakkah anakmu memiliki hak sebagai seorang raja? Huh? So you are the king's sons and daughters. Dari sebab itu saudara semua adalah anak-anak daripada raja kita. That's why Jesus now is the king on the throne Dan in heaven. Yesus adalah raja kita yang duduk di atas tahtanya di surga. And king of kings. Dan dari sebab itu dia dikatakan dia adalah raja di atas segala raja-raja. Kings of all kings. Dikatakan dia adalah raja di atas segala raja-raja. So now you are kings on earth. Saudara semua adalah sebagai raja-raja di atas bumi. Kings over your situation now. Saudara adalah raja di atas situasimu. Now you are king over that condition now. Saudara adalah raja di atas situasi yang saudara sedang Now, hadapi. why are you not breaking through? Pertanyaannya kenapa saudara nggak dapat terobosannya? It's because you do not realize that you have missed that authority that you have. Yaitu saudara nggak menyadari kehilangan otoritas yang sebetulnya saudara telah miliki dapati dari Yesus. The Bible says that you are kings. Now why aren't you a king? Sekali lagi pertanyaannya, firman mengatakan saudara adalah raja-raja. Tetapi kenapa saudara tidak mendapat terobosannya sebagai seorang raja? Why aren't you behaving like a king? Kenapa saudara tidak bersikap kelakuan seperti seorang raja? A king's word is authority over the situation. Karena suara daripada seorang raja adalah sebuah otoritas di atas situasi tersebut. So if I'm willingly obedient to my king, Jika saya itu dengan rela mentaati raja saya, who guides me, raja saya menuntun saya, who gives me wisdom, raja saya memberikan saya hikmat, who gives me understanding, yang memberikan saya pengertian. now I realize I say, God, give me a word. Saya menyadari, saya katakan Tuhan berikan saya firman-Mu. Give me a word for this situation. Yaitu berikan saya firman-Mu untuk situasi yang saya hadapi. And I can speak over that situation, Sehingga God. saya bisa menyatakan firman-Mu yang kepada situasi yang saya hadapi. Why is this happening to me over and over again? Kenapa yaitu hal yang buruk terjadi lagi kepada saya, terjadi lagi kepada Lord, saya. I've been walking with you. Dan Tuhan, saya berjalan selama ini bersama I've been Engkau. serving you. Saya melayani Engkau. I've been giving my Saya tithes. berikan waktu saya, perpuluhan saya I kepada give my Engkau. offering. Saya berikan perpuluhan I persembahan pray. saya. Saya berdoa. I read the word. Saya baca firman. But why is this happening? Tetapi kenapa hal ini terjadi? And you have no miracles. Dan saudara nggak dapat mujizat ya? You get angry. Saudara marah. You get frustrated. Saudara jadi You get frustrasi. disappointed. Saudara kecewa. Now, firstly, ask yourself, are you obeying? Pertama-tama tanya diri saudara, apa saudara mentaati Tuhanmu? Anything happen, there is a reason. Segala sesuatu yang terjadi ada sebabnya.
No, you need to have the word of God. Sekali lagi saudara perlu yaitu firman dari Tuhan. And that word must come to you. Dan firman itu harus datang kepada saudara terlebih dahulu. So that you can take that word Sehingga saudara bisa menerima firman itu. and know how to speak that over that situation. Dan tahu bagaimana untuk mengatakan firman itu kepada situasi yang saudara hadapi. So that you can have your breakthrough. Sehingga saudara dapat terobosannya. Because God said, I know that I have a good plan for you. Karena Tuhan katakan dia mempunyai rancangan yang baik bagimu. I know the plans I have for you. Dia tahu yaitu rancangan yang baik bagimu. Plans to prosper you. Rancangan untuk kau berkelimpahan. If you willingly Tuhan obey. katakan jika engkau yaitu dengan mau, dengan rela mentaati. You will feast like kings. Yaitu saudara akan makan seperti raja. You know kings waste a lot of food. Kalau saudara tahu kalau raja itu makannya banyak banget. Nggak bisa dimakan semuanya, sampai berkelimpahan, itu artinya. You know, it means there's no lack. Artinya tidak ada kekurangan dalam kehidupanmu. And they must say, what are you talking about? Orang mengatakan, kamu bicarain apa sih? Then you say, I'm a king. We must not be affected by situations. Jangan terpengaruh dengan situasimu. A king must listen Seorang raja harus mendengarkan. and see what is my problem, man. Dan melihat apa itu masalahnya. Why haven't I have a breakthrough? Kenapa saya nggak ada terobosan? Where did I miss God? Itu kita lihat lagi, di mana yang saya hilang nih jejaknya Tuhan. I don't want to be like stubborn and I will die like a dog. I don't want to die like a dog. Itu di mana yang saya kurang mendengarkan suara Tuhan. Karena saya nggak mau keras kepala atau bebal. Dan saya sampai mati seperti anjing. Karena banyak, I want to stand. tapi saya mau berdiri teguh. I know who I am. Saya tahu siapa diri saya. You must know who you are. Saudara harus tahu siapa dirimu. You must know who your God is. Saudara harus tahu siapa Tuhan Remember that? Allahmu. Number 2 is you must know who you are in Christ Jesus. Saudara harus tahu siapa dirimu dalam Kristus. I didn't tell you that you need to know you are a king. Saya tidak katakan yaitu saudara harus tahu. Saudara ada juga seorang raja. You are a king and a priest. Saudara adalah seorang raja dan seorang imam. And a king, when he take a step, Waktu seorang raja dia melangkah. he said, the step I tread upon, the land I tread upon Yaitu- belongs to me. Karena langkah yang saya injak itu adalah milikku. Itu seorang raja. I speak, it must happen. Kalau saya katakan harus terjadi. That is why the Bible says, if you are willing and obedient. Dari The sebab itu word Alkitab obedient is so mengatakan, important to God. Yaitu jika engkau mau dan melakukan dan taat. Karena ketaatan itu penting bagi Tuhan. So we cannot lie because the Spirit of God is truth. Yaitu dan kita nggak bisa bohongin diri kita sendiri. Yaitu karena roh Tuhan dalam kita itu adalah kebenaran. You follow what I'm saying? Bisa soal itu. And that is why it's so important to understand. Dari sebab itu penting untuk mengerti firman-Nya. And that's why here he say in the normal translation he say if you rebel, you refuse to listen, you will be devoured. So somehow your situation will not turn around. Yaitu dikatakan jika engkau menolak dan memberontak, engkau akan dimakan oleh pedang. Jadi artinya situasimu tidak akan berubah-ubah kalau saudara menolak. You start losing. Devour means something is eating your things. When the demon is taking away, the devil is robbing you from your breakthrough. Perkataan devour artinya yaitu dia makan saudara, saudara dimakan pedang saudara. Jadi artinya saudara mulai akan kalah, apapun yaitu saudara mulai akan kekurangan. Karena situasi saudara yang menang. Situasi saudara yang makan saudara justru. This is the season where God is going to make the difference between you and I. Ini adalah saatnya waktu Tuhan membuat sebuah perbedaan antara engkau dan saya. I mean the righteous and the unrighteous. Apa yang saya maksudkan orang yang benar dan orang yang tidak benar. Now go to this scripture in the book of Genesis. Kita I will lihat show you yaitu kitab quickly the Kejadian. distinction. You will read it, you will see it, you will know it, and then you catch it. It's yours. You are kings, remember. Ingat saudara seorang raja, In Genesis 47 verse 13 and 47 ayat 14. 13 dan 14. Okay, now you see what the Bible says. Now there was no bread in all the land, for the famine was very severe, so that the land of Egypt and the land of Canaan languished because of the famine. Ayat 13 satu suara, di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Now you see, God took Joseph. Tuhan mengambil Yusuf. Joseph went through so many trials, Yusuf melewati begitu banyak cobaan, no breakthrough, ujian, nggak ada terobosan, but favor.
tetapi mendapat kesukaan Tuhan di dalam kehidupannya. You can be a Joseph also. Saudara juga bisa menjadi seorang Yusuf. Do you believe that you can be a Joseph? Apakah saudara percaya saudara bisa menjadi Maybe seorang you're going Yusuf? through some problem, some situation. Barangkali saudara melewati sebuah situasi atau masalah. That is not the end. Bukanlah kesudahannya. You got to stand your ground. Saudara harus tetap berdiri teguh. You must know that God is contending for you. Dan saudara tahu Tuhan yang berperang untukmu. And when you are willing, Yaitu di mana engkau mau, saya akan berada di you will situ. see how God Dan- used Joseph, used you. Dan yaitu saudara melihat juga bagaimana Allah memakai Yusuf, Allah juga bisa memakaimu. There was famine, right? But you see how Joseph, God used him. Dan saudara lihat bagaimana Allah itu memakai Yusuf. You need the faith to believe. Saudara memerlukan iman untuk percaya. You need the obedience. Saudara perlu ketaatan. Now verse 14, and Joseph gathered up all the money. Look at this and that. Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan for the grains which they bought. And Joseph brought the money into Pharaoh's house. Ayat 14, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istri Firaun. You see, can you understand? Bisa saudara The mengerti? world was going through a crisis, Yaitu dunia melewati krisis, a famine now. yaitu sebuah kelaparan. This is a man of God, Ini adalah seorang hamba Tuhan was in the palace of God. dan dia dalam istana Firaun. And this palace, yeah, the world leader knew and recognized Joseph as the man. Dan saudara lihat, Firaun adalah lambang daripada dunia. Mereka mengakui, menyadari, yaitu bahwa Yusuf adalah seorang hamba Tuhan, urapan yang diurapi Tuhan. And when they recognized that, God's anointing will go. Dan waktu mereka melihat, mengakui urapan Tuhan yang di atas Yusuf, dan itu akan mengalir. Pharaoh was blessed because of Joseph. Dengarkan ini, Firaun diberkati karena Yusuf. Because Pharaoh recognized Joseph. Karena Firaun yaitu mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang diurapi Tuhan. When you recognize the man of God, Waktu saudara and when you mengakui allow that man of God to speak over your life, dan and when mengizinkan hamba you Tuhan do itu that, bicara, the power and the blessing of God begin to come over you. yaitu dan menerima hamba Tuhan itu, kuasa daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. What did he do? He said, Joseph, take care of everything. Karena apa yang saudara lihat sebelumnya, apa yang Firaun lakukan, yaitu Firaun mempercayai Yusuf untuk yaitu mengelola semuanya. There was no more money left in the whole place. Saudara bisa bayangkan, yaitu mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah It's written in Mesir. your Bible. Tertulis bukan di Alkitab saudara? Hello, hello. Now, verse 15, see what happened. Ayat 15. So when the money failed in the land of Egypt and in the land of Canaan, all Egyptians came to Joseph and said, give us bread, for why should we die in your presence? For the money has failed. Ayat 15. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang. No more money. Saudara bisa bayangkan, Can you tidak ada imagine? lagi uang. Egypt, Canaan, no more money. Saudara bisa bayangkan, Mesir itu adalah negara yang kaya pada saat itu, Kanaan, tidak ada lagi uang. Where's all the money? Artinya di manakah semua uang itu dibawa? In the Pharaoh's house. Semua di dalam rumah Firaun. Because Joseph put it there. Karena Yusuf yang menaruh semua uang itu ke dalam rumah Firaun. Ooh, awesome, huh? But now the nation, can you imagine they print money? How much money they print? Saudara bisa bayangkan, yaitu sebuah negara berapa banyak uang dari sebuah negara. Banget banyak, bukan? And all is in one place now. Dan saudara bisa katakan, bilanglah triliunan itu semua hanya di dalam satu rumah Firaun.
Now the people say, am I to die in your presence like that? And you are foreigner, I am asli? Dan ya bisa saudara, iya benar kan, bangsanya tuh datang, Yusuf bukan orang bangsa mereka, dan masa saya mesti mati di depan kamu orang, yaitu orang asing. You see the righteous and the unrighteous. Saudara, itu yang saya katakan, perbedaan orang yang benar di dalam Tuhan dan orang yang fasik. God is making a distinction. Dan Tuhan sendiri yang membuat perbedaan-perbedaan itu. That's why even in the church He's going to make a distinction. Meskipun dalam gereja Tuhan sendiri yang akan memisahkan, Tuhan sendiri akan membedakan. That's why I'm telling you, you must become righteous people of God. Saya katakan, saudara menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. You got to spend time with God. Berikan waktumu dengan Tuhan. You got to pray in the Spirit. Berdoa di dalam roh. You got to know His will. Saudara tahu harus kehendak Tuhan. And you got to read that word and say, give me that word, God. Give Setiap me that kali saudara word. baca firman Tuhan, saudara katakan, Tuhan berikan saya firman-Mu. That word that will change the situation Karena in my firman life. yang Tuhan berikan itu akan mengubah situasimu. That word will change the situation in my family. Firman Tuhan akan mengubah yaitu situasi dalam keluarga saya. That word that will bring healing and He stays there. Dan firman yang memberikan kita kesembuhan dan kesembuhan yang tetap di dalam kehidupanmu. Today get healing, 1 month later sick again. Today get healing, 1 month later Hari sick ini again. sembuh. Come on, something is wrong somewhere. Something is missing somewhere. Why Kalau- don't you get down on your knees, pray, God, what is happening? Kalau Show me, sekali- give me that word that I can change. Kalau hari ini sembuh, 1 bulan sembuh, 1 bulan sakit, 1 bulan sembuh, 1 bulan kasih, itu pasti ada sesuatu yang nggak benar dalam kehidupanmu. Saudara harus yaitu bertekuk lutut, minta kepada Tuhan, benarkan hatimu, minta pada Tuhan firman-Nya. But you see, many people, they don't see that. They don't want to see like that. Karena banyak orang nggak melihat seperti itu. They want to see the way they want to see. That is why we say they are not willing and they are not obedient. Karena mereka hanya mau lihat dalam sisi posisi mereka. Dari sebab itu saya katakan saudara yaitu mereka nggak mau dan tidak taat. Now, then Dr. Paul, then we become, we just obey blindly. Lalu ada juga orang yang nanya, benar, apa Dr. Paul mau tuh kita masa buta-buta ngikutin kayak gitu aja? I never say that. Saya nggak mengatakan seperti itu. That is why I say you have the same spirit. Dari sebab Yeah? saudara memiliki roh yang sama, You have the Spirit of God, I have the Spirit of God. saudara ada roh Tuhan, saya pun ada roh Tuhan. I speak those words. Saya katakan firman itu, Your obstacle is your flesh. halanganmu adalah dagingmu sendiri. But the truth you know in your heart. Tapi kebenaran sebetulnya saudara tahu dalam hati saudara. You cannot cheat. Saudara nggak bisa tipu dirimu sendiri. Because if you really born again, you have a Spirit of God in you, man. Kalau saudara benar udah lahir baru atau terima Yesus sebagai juru selamat, saudara tahu yaitu ada roh Yesus atau roh Tuhan di dalam hidup saudara. Come on, don't tell me. I cannot receive what Dr. Paul said. I cannot accept. Oh, masa, he think he knows best. I want to tell you, you know, you are stubborn. You are refusing to obey God's word because you want to do what you want to do. And you're going to be devoured by God. Yaitu jangan kasih saya alasan, saya nggak bisa terima apa yang Dr. Paul katakan. Dia tuh orangnya pikir diri dia sendiri aja yang benar. Saya katakan yaitu saudara benar, orangnya keras kepala dan saudara sendiri yang akan dimakan habis oleh pedang. Now if you talk like that, now show me what am I doing that is not according to the word of God. Kalau saudara mengatakan, Dr. Paul kayaknya mau menang sendiri, tahu-tahu sendiri. Perlihatkan kepada saya, yaitu dalam firman Tuhan, apa yang saya bertentangan dengan firman-Nya. As you as prayerful as me and obedient as me, and then you hear God as I hear God, then we will know the truth. Jika saudara yaitu sama banyak doanya seperti saya, sama banyak yang baca firman Tuhan, seharusnya saudara tahu kebenaran Tuhan seperti saya tahu kebenaran Tuhan itu. And there will be no sin from your words. Because if we are godly people, we will recognize that and we will walk according to the godliness of God. Yaitu dan seharusnya tidak ada kata-kata yang dosa yang berlawanan keluar daripada mulut saudara. Karena kita adalah orang yang takut akan Tuhan dan kita akan bergerak di dalam Tuhan. He wants you to break through. Memberikan He terobosan, wants you to be fruitful. membuat saudara He wants you to be berbuah-buah, blessed. membuat saudara He wants you to diberkati, overcome menjadi saudara pemenang. so that you become Sehingga saudara bisa menjadi, the light of Christ yaitu terangnya wherever Kristus. you go. Dimanapun saudara A berada, blessing, a menjadi testimony. berkat, menjadi And saksi not bagi only that, Kristus. Bukan and sampai you situ going to be saja, blessed back. dan saudara akan diberkati kembali dengan perlimpahan. Now you see this money failed here already. No more money now. What to do? Dan dikatakan di sini dia nggak ada lagi uang, apalagi yang harus dilakukan. Now let's see the next scripture, verse 16, quickly. Ayat 16, Hallelujah.
Then Joseph said, look at what Joseph said. Joseph now as king and priest, he said, give your livestock and I will give you bread for your livestock if the money is gone. Ayat 16 kita baca, jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. He said, really no money? Okay, give me your animals. Kalau nggak ada uang lagi, kasih yaitu ternakmu. So what you have in the house, bring. I see whether the value for the bread. Dari sebab itu saya katakan kalau nggak ada apa-apa, kasih apa yang saudara miliki, saya berikan rotinya. Wow, powerful, you know. Itu penuh dengan kuasa dia bicara seperti There is itu. a difference, you know. Tetapi sekali lagi ada perbedaan. Now you Sekarang saudara, are God's children. semuanya anak Tuhan, benar? You must take your place in Christ. Saudara harus ambil posisimu dalam Kristus. Difference with the world. Ada perbedaan antara saudara dengan orang dunia. Recession in the world. Saya tahu resesi di dunia. But why are you submitting to the world's recession? Tetapi kenapa saudara tunduk dengan resesi dunia, Why don't you ekonomi take your dunia? place as king? Kenapa saudara tidak mengambil posisimu sebagai raja? A king must be righteous, huh? Seorang raja itu harus benar, So that you can sit on your throne still. sehingga saudara bisa duduk di atas tahtamu. So that you can rule over that place. Sehingga saudara bisa memerintahkan Means dari you can rule tahtamu. over that situation. Saudara bisa merintahkan kepada situasimu. You can rule over that sickness. Memerintahkan pada sakit penyakit. You can rule over the land. Yaitu memerintahkan di You atas can rule over that negerimu, business. di atas usahamu. You can rule over that situation Di that is atas stopping you from breaking through. yang menghentikan saudara untuk dapat So that terobosan. salvation can come to the Sehingga household. keselamatan bisa datang You dalam must rumah declare tangga. you are king. Engkau harus nyatakan bahwa That you engkau are sebagai king. raja. And you are a priest of Engkau God. adalah seorang raja dan Now seorang I take imam daripada authority. Tuhan. Ambil otoritasmu. And I speak it right now. Dan katakan pada situasimu sekarang. That's why I need that word. I need that word. Saya perlu yaitu firman itu. I need that word. Saya perlu firman itu. And in order for me to have that word, I need to be willing and Untuk saya obedient. mendapatkan firman itu, saya harus rela dan saya harus taat. So you see this one. Next scripture shows you that they brought horses, they brought donkeys, they brought their pigs or whatever they have, don't they? Yaitu ayat berikutnya kalau saudara, ya. Mereka dibawa yaitu kuda, domba dan segala kumpulan ternak mereka untuk mendapatkan roti tersebut. And Joseph gave them, but he took. You know how valuable the donkeys are? Saudara bisa bayangkan berapa berartinya, berharganya ternak bagi mereka. Can you imagine stock market drop because now you get bread for animal? The value, you see the value system. Huh? Dan saudara lihat yaitu dunia saham. Dan saudara lihat ini untuk apa harga daripada binatang ternak tersebut hanya untuk roti bagimu. How can you give your horse for bread? Bagaimana saudara bisa memberikan You can't. sebuah yaitu kuda hanya untuk roti. You know, donkey is the most expensive Mercedes-Benz that is ever have in those days. Karena pada saat itu keledai itu sama harganya seperti mobil Mercy. A Iya, Rolls benar. Royce, you know. Atau Rolls Royce. Iya karena benar. Because Tunggangan. donkey does everything for them. Yaitu karena sebuah keledai itu alat tunggang mereka di mana mereka bepergian semua pakai itu. Now the donkey for bread. Saudara bisa bayangkan yaitu sebuah mobil, sebuah pesawat hanya untuk saudara punya roti. He don't care. I don't need your horse. Yaitu Yusuf mengatakan saya nggak peduli. Ibaratnya gua nggak peduli setan, saya nggak perlu kamu punya barang-barang. But you need my bread. Tapi kalian yang butuh rotinya. The bread of life. Itulah dikatakan roti kehidupan. Woo! That's the difference. Itu perbedaannya. You have the bread of life. Saudara yang memiliki roti kehidupan. You know why as a king, you can speak. Sebagai raja itu saudara bisa You know bicara. why? Because you have the bread of life, you speak over the situation. Yaitu karena Change. saudara memiliki roti kehidupan. Change. Saudara ucapkan roti kehidupan itu di atas situasi. I am the representative of the bread of life. Saya adalah sebagai wakil daripada roti kehidupan. That is why, don't jump here and there. Dari sebab itu jangan loncat Boom. kemana-mana. Come back. Boom. Come back. Stand. Go through. Tetap berdiri Break teguh. through. Lewati segala Remember, God is sesuatunya. able. Bahwa Allah itu jauh lebih dari sanggup. My God is able. Allahku sanggup. I want to give you the scripture that show you there's a distinction clear.
Saya akan Exodus. kasih, yaitu kita lihat dalam kitab Keluaran. Exodus Keluaran. chapter 9 verse 4, Itu please. Keluaran 9 ayat 4. Look at this, look at this. But the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and that of Egypt, Amen. so that no animals belonging to the Israelite will die. Amin. Ayat 4 kita baca. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. God will make a distinction between the righteous and the unrighteous. Tuhan sendiri membuat perbedaan antara orang yang benar dan When orang the yang fasik. disasters come, Waktu when the masalah trouble itu come, the trouble will come to the bencana itu unrighteous, datang. but the righteous will be sheltered by the Benar blood of the akan Lamb, menghantam will be semua sheltered segala by the sesuatunya, anointing tapi of engkau God. dilindungi His oleh strength Tuhan. will follow Dan you. rancangan daripada Dia God itu is akan able. berada pada engkau. Tuhan itu sanggup. You understand what I'm talking about? Saudara bisa melihat apa yang saya And in order katakan? for this to happen, Untuk supaya ini semua terjadi, I must have faith. saya harus memiliki I iman, must be willing. saya harus mau, I must be obedient. saya harus taat, Then I'll break through. sehingga saya dapat terobosan. But all these are progressive, yeah? Semua ini adalah progresif. You work from your level of faith. Saudara bekerja melalui takaran iman masing-masing, And then you grow. You dan setelah grow. itu saudara bertumbuh dan That's why bertumbuh. every storm comes. Dari sebab itu setiap Breakthrough. badai itu datang, saudara hadapi Because semuanya. the devil, Karena listen to me, the iblis. devil doesn't want you to be successful. Iblis tidak mau saudara sukses. He doesn't want you to be fruitful. Dia tidak mau saudara berbuah-buah atau berhasil. He doesn't want you to have enough. Dia tidak mau saudara berkecukupan. But the word of God say, Tapi firman Tuhan mengatakan, God will allow the storm to come. Tuhan mengizinkan badai itu datang. And when the storm come, you know, when Waktu the badai plagues itu come, datang, it destroy itu everything of menghancurkan the segala unrighteous. sesuatu, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Everything that doesn't want to obey Segala God, sesuatu yang tidak mau mentaati Tuhan. He will destroy. Sekali lagi badai menghantam semuanya dan menghancurkan semuanya. The locusts will come, everything will destroy. Yaitu But belalang itu datang the menghancurkan people semua. who obey, Tetapi setiap orang yang the mentaati people who Tuhan, humble themselves before orang yang God, merendahkan hati di the hadapan people who Tuhan, say, I will go where dan you say, mengatakan, I will do what you melakukan say, apa yang Tuhan I will be katakan, what you say, menjadi and apa they yang kau will be katakan, blessed. That dan is mereka the akan distinction diberkati. of the Itu Lord. adalah perbedaan daripada Tuhan. Hallelujah.